Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan kompetisi dengan bobot tetap. Ini adalah salah satu model jaringan di jaringan syaraf tiruan, dan ini adalah pertemuan ke-10 dari perkuliahan jaringan syaraf tiruan. Ya, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Lalu jaringan kompetisi dengan model MaxNet, jaringan kompetisi dengan model topi Meksiko, dan jaringan kompetisi dengan model Hamming. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai unsupervised learning ya. Jadi dalam model-model jaringan yang terdahulu yang pernah kita pelajari sebelumnya, itu terdapat pasangan input dan target yang dipakai selama proses pelatihan. Nah, vektor target ini berfungsi sebagai pelatih ya, yang akan mengkoreksi apabila keluaran jaringannya salah. Nah, model pelatihan semacam itu disebut dengan pelatihan supervised ya. Nah, dalam pengenalan pola ditentukan target polanya, misalnya pola yang menyerupai huruf A, B, C, dan seterusnya ya. Nah, pola masukan itu akan dilihat apakah menyerupai pola targetnya atau tidak. Itu adalah makna dari supervised learning atau pembelajaran terawasi. Sedangkan pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning itu adalah pelatihan tanpa menggunakan vektor target yang akan dikenali. Jadi model pelatihan lain yang dipakai itu adalah pelatihan tanpa supervisi ya, selain dengan supervisi tadi. Jadi dalam video kali ini itu akan dibahas mengenai bagaimana jaringan tanpa supervisi itu melakukan pelatihannya. Model pelatihan unsupervised itu tepat digunakan dalam pengenalan pola atau pattern recognition ya. Dalam model ini tidak ada target vektor yang dipakai sebagai tolak ukur kebenaran dari pelatihannya. Salah satu model jaringan unsupervised yang sering dipakai itu adalah jaringan kompetisi. Dalam model ini neuron akan dipaksa untuk berkompetisi satu dengan yang lainnya ya, sehingga hanya satu di antaranya yang menjadi aktif atau sinyal keluarannya itu lebih dari 0 biasanya. Prinsip seperti ini biasanya sering disebut dengan winner takes all ya, atau nanti yang akan menang gitu ya. Nah, dalam jaringan kompetisi bobot tetap itu biasanya nilai titik-titiknya itu berubah selama proses iterasi berlangsung, sehingga akhirnya diperoleh satu titik yang menjadi pemenang atau winner tadi ya, dengan nilai yang lebih dari 0. Selama proses iterasi semua bobotnya itu tidak akan berubah, meskipun bobot ini mungkin bisa saja dipakai untuk mengubah nilai titiknya ya. Jaringan kompetisi dengan bobot tetap ya. Nah, jaringan yang menggunakan pembelajaran tak terawasi ya, ini sinyal keluarannya lebih dari 0. Terus jaringan kompetisi ini menggunakan nilai bobot yang tidak berubah ya. Suatu neuron akan dinobatkan menjadi pemenang jika nilai fungsi aktivasinya lebih dari 0. Dan ketika ada beberapa neuron yang memiliki nilai fungsi aktivasi lebih dari 0, maka iterasi atau epochnya itu akan dilanjutkan hingga menyisakan satu neuron saja yang nilainya lebih dari 0. Oke, kita akan masuk ke jaringan kompetisi dengan model MaxNet ya. MaxNet ini merupakan model yang menggunakan dasar jaringan kompetisi ya. Jadi selama proses bobot dalam MaxNet itu akan dibuat tetap, tidak ada proses pelatihan sama sekali ya. Jadi MaxNet ini dapat dipakai sebagai bagian dari model jaringan lain untuk memperoleh neuron dengan masukan yang terbesar ya. Jadi jaringan terdiri dari M titik yang saling berhubungan dengan bobot simetris atau sama. Bobot antar neuron yang nanti diberikan nilai ini minus apa ini ya, anggap aja minus E gitu ya, dengan nilainya 0 lebih kecil dari E, lebih kecil 1 per M. M itu adalah jumlah titiknya ya. Dan bobot ke neuron itu sendiri diberikan nilai 1. Fungsi aktivasinya itu adalah Fx, nilainya X jika X-nya lebih besar dari 0, atau Fx sama dengan 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini adalah arsitektur dari jaringan kompetisi model MaxNet ya. Jaringannya terdiri dari M titik yang semuanya saling berhubungan dengan bobot simetris ya, yaitu minus E tadi. Bobot antar titiknya itu minus E ya. Nah, bobot dari satu titik ke titiknya sendiri itu adalah 1. Ini seperti ini 1 gitu ya.
Bobot ini bernilai tetap selama prosesnya. Nah, keluaran dari maxnet itu adalah titik yang memiliki masukan terbesar ya. Ini adalah algoritma pemrosesan jaringan dengan model maxnet ya. Yang pertama adalah inisialisasi E-nya itu dengan bilangan antara 0 sampai 1/m. Kemudian inisialisasi bobot WIJ atau WJI ya dengan 1 jika I-nya itu sama dengan J, minus E jika I-nya tidak sama dengan J ya. Selama terdapat lebih dari 1 unit yang fungsi aktivasinya lebih dari 0, maka lakukan modifikasi aktivasi titik dengan persamaan AJ barunya itu sama dengan F dalam kurung AJ lama minus E dikalikan dengan sigma AJ yang lamanya, dimana K-nya tidak sama dengan J, karena kalau K-nya sama dengan J maka nilainya 1 ya. Jadi kalau dikalikan dengan 1 ya hasilnya tetap sama dengan ini gitu ya. Nah, F ininya itu sama menggunakan fungsi tadi ya, fungsi aktivasinya. Fx-nya akan bernilai X jika X-nya lebih besar dari 0, dan Fx-nya sama dengan 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan 0. Kembali lagi ke sini. Ini adalah contohnya ya. Misalkan ada jaringan maxnet seperti pada gambar berikut. Masih sama AI, ini AJ, AM dengan bobotnya minus E, bobotnya ke dirinya sendiri itu adalah 1. Ini memiliki bobot E-nya kita set dengan 0,2 dengan nilai input mula-mulanya A1-nya 0,2, A2-nya 0,4, A3-nya 0,6, A4-nya 0,8. Tentukan titik dengan masukan terbesar menggunakan iterasi maxnet. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah modifikasi nilai AJ dengan aturannya. AJ yang barunya itu adalah F AJ lama minus E kali sigma AK yang lama. Lalu iterasi yang pertama itu akan menghasilkan A1 baru sama dengan F02 di minus 0,2 itu E-nya tadi ya, dikalikan dengan 0,4 kali 0,6 kali 0,8 ya. Karena ini 0,2 ya, jadi tidak menggunakan 0,2. Hasilnya adalah F dari minus 0,16. Karena ini lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, maka nilainya adalah 0. Yang selanjutnya sama, tinggal dikalikan, hasilnya ini 0,08, 0,32, 0,56. Iterasi dilakukan terus hingga hanya satu aja yang bernilai lebih dari 0. Nah, ini iterasi yang pertama itu 0, 0,8, 0,32, 0,56. Dilanjutkan lagi di iterasi yang kedua, ternyata di sini muncul yang A2-nya jadi 0 gitu ya. Maka yang masih diproses A3 dan A4 diproses lagi di iterasi yang ketiga, epoch ketiga ini, epoch keempat ini, dan epoch kelima muncullah A4 yang masih bernilai 0,421. Jadi pada iterasi kelima hanya A4 saja yang bernilai positif, sehingga iterasi dihentikan dengan masukan terbesar dari A4. Jaringan berikutnya itu adalah jaringan kompetisi model topi Meksiko atau Mexican Head ya. Nah, dinamakan jaringan topi Meksiko atau Mexican Head itu dikarenakan hasil iterasi yang dihasilkan itu berbentuk meruncing seperti topinya orang Meksiko. Ini mempunyai dua konstanta R1 dan R2 yang menyatakan jari-jari neuron yang menguatkan dengan bobot positif dan melemahkan dengan bobot negatif dari sinyal outputnya. Setiap neuron itu dihubungkan dengan neuron lain yang berjarak R1 dari neuron asalnya, termasuk ke neuron itu sendiri dengan bobot positif, dan dihubungkan dengan neuron berjarak R dari neuron asalnya dengan bobot negatif. Selama iterasi, jaringan akan menyeleksi neuron dengan masukan maksimum beserta neuron yang berada di sekitarnya. Banyaknya iterasi atau epoch itu berhubungan dengan jari-jari neuron yang terkuat atau input yang terbesar, dan iterasi atau epoch yang banyak, maka neuron yang terpilih pun akan semakin banyak. Ini adalah model arsitektur dari topi Meksiko atau Mexican Head ya. Dalam iterasinya, jaringan akan menyeleksi titik dengan input maksimum beserta titik-titik di sekitarnya ya. Nah, lama iterasinya itu berhubungan dengan jari-jari titik terkuatnya. Semakin lama iterasinya, maka jumlah titik yang terpilih akan menjadi semakin kuat ya. Algoritmanya itu seperti ini. Yang pertama adalah inisialisasi R1, R2 dan
T max-nya atau jumlah iterasi maksimalnya, lalu inisialisasi bobotnya di mana C1-nya lebih besar dari 0 untuk K sama dengan 0 sampai R1 dan C2-nya lebih kecil dari 0 untuk R1 plus 1, R1 plus 2 sampai R2. Lalu kemudian inisialisasi XI-nya sama dengan 0, lalu T-nya sama dengan 0. Selama T max-nya selama T lebih kecil dari maksimumnya, maka lakukan yang pertama hitung net dari inputnya, kemudian hitung fungsi aktivasinya dengan min max ya, lalu lanjutkan ke iterasi atau epoch berikutnya dengan T sama dengan T plus 1. Model jaringan yang terakhir yaitu jaringan kompetisi model Hamming ya. Jaringan Hamming itu digunakan untuk menentukan vektor contoh yang cocok dengan vektor input yang diberikan. Jadi semisal kita punya satu vektor vektor contoh gitu ya, semisal pola A gitu ya, pola huruf A seperti dulu yang pernah kita bahas. Kemudian ada beberapa input yang lain ya, vektor-vektor yang lain yang ingin dicocokkan dengan vektor contoh tersebut. Mana ini vektor yang paling cocok atau paling mendekati dengan vektor contoh tersebut ya. Vektor contoh itu akan memberikan nilai bobot pada jaringan. Jaringan Hamming memiliki konstanta jarak Hamming, yaitu nilai yang menunjukkan ukuran kemiripan dari vektor input dengan vektor contohnya. Dengan kata lain, jarak Hamming mendefinisikan seberapa banyak komponen vektor contoh dan vektor input yang berbeda. Dalam jaringan, jarak Hamming digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua vektor dan jaringan model MaxNet yang digunakan sebagai subjaringan untuk menentukan unit yang memiliki input terbesar. Ini adalah arsitektur dari jaringan Hamming yang vektor inputannya terdiri dari 4 unit ya, dan memiliki 2 vektor contoh. Jaringan akan menentukan mana di antara vektor contoh yang paling mirip dengan vektor input yang diberikan. Ini menggunakan MaxNet ya. Jadi dalam prosesnya jaringan Hamming itu menggunakan jarak Hamming sebagai ukuran kemiripan antara dua buah vektor ya, vektor contoh dengan vektor inputnya. Dan MaxNet sebagai subnet untuk menentukan unit yang memiliki net input yang terbesar ya. Ya, ini adalah algoritma dari jaringan kompetisi model Hamming. Yang pertama adalah inisialisasi bobot WJI dan biasnya. WJI-nya sama dengan nilai eigen EIJ dibagi 2, BJ-nya sama dengan N/2. Untuk setiap vektor input XI lakukan hitung YNet-nya dengan rumus YNet seperti itu. Lalu inisialisasi masukkan MaxNet-nya. Kemudian yang terakhir, gunakan prosedur MaxNet hingga diperoleh sebuah vektor yang bernilai positif. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di model jaringan syaraf tiruan berikutnya.